Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon dihidupkan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini kita akan coba melanjutkan perkuliahan kita dengan topik pindah silang. Kalau pautan seks sudah kita bahas minggu kemarin, tapi tidak apa-apa di PPT Anda. Silakan kelompok penyaji menjelaskan mengenai pindah silang atau crossing over. Pada kelompok penyaji hari ini Latifah Syahrul dengan Dinda Sri Rahayu. Kita persilakan. Baiklah, Assalamualaikum. Kenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang pautan seks dan pindah silang atau crossing clause. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama sekali yaitu Latifah Syahrul sebagai penanggap 1. Yang kedua saya sendiri Dinda Sri Rahayu Kurti dengan NIM 19010064 sebagai moderator. Baiklah, untuk materi pertama saya sendiri yang akan membacakannya. Materi yang pertama yaitu ruang lingkup pindah silang. Pindah silang ialah proses penukaran segmen dari kromatid yang terjadi antara kromatid yang bukan pasangan dari kromosom homolog dan berlangsung pada saat kromosom mengganda menjadi 2 kromatid berpasangan atau bersinapsis, dan yang homolog bergandengan pada bidang ekuator proses penukaran segmen dari kromatid-kromatid bukan saudara atau non-sister kromatid dari pasangan kromosom homolog. Pindah silang umumnya terjadi pada kromatid-kromatid tengah, yaitu kromatid nomor 2 dan 3 dari tertet kromatid, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pindah silang pada kromatid-kromatid lainnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pindah silang. Yang pertama yaitu temperatur atau suhu. Yang pertama yaitu temperatur atau suhu yang melebihi atau kurang dari temperatur yang bisa dapat memperbesar kemungkinan terjadinya pindah silang. Yang kedua, semakin tua seorang individu tersebut semakin rentan terjadi pindah silang. Yang ketiga, zat kimia tertentu dapat memperbesar kemungkinan pindah silang. Yang keempat, penyinaran dengan sinar X dapat memperbesar kemungkinan pindah silang. Yang kelima, jarak antara gen-gen yang terangkai. Yang keenam yaitu jenis kelamin. Baiklah, untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh Latifah Syahrul. Kepada Latifah Syahrul dipersilahkan. Sekali lagi, kepada Latifah Syahrul dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi berikutnya. Lanjut slide-nya, Nah. Sudah, Latifah. Baiklah, selanjutnya tujuan dari pindah silang. Pindah silang membantu untuk membawakan materi acak selama proses pembentukan gamet. Hal ini menyebabkan pembentukan gamet yang akan menimbulkan individu yang melibatkan genetik dari orang tua dan saudara mereka. Variasi genetik ini diperlukan untuk meningkatkan kemampuan populasi untuk bertahan hidup. Keragaman genetik yang lebih besar akan mempengaruhi kemungkinan pewarisan sifat merusak dalam populasi, dan oleh karena itu membantu meningkatkan kebugaran dari individu-individu dari populasi. Baiklah, selanjutnya ada macam-macam pindah silang. Pindah silang atau crossing over dibedakan atas pindah silang tunggal dan pindah silang ganda. Pada pindah silang tunggal, pindah silang yang terjadi pada suatu tempat dan menyebabkan terbentuknya 4 macam gamet, yaitu C besar, F besar, dan
C kecil F kecil yang disebut tipe gamet tertua atau tipe parietal karena memiliki gen seperti yang dimiliki induk atau parentalnya. Lanjut, nah. Selanjutnya ada pindah silang ganda, yaitu pindah silang yang terjadi di dua tempat. Jika pindah silang ganda atau double crossing over berlangsung antara dua buah gen yang terangkai, maka pindah silang itu tidak akan nampak pada fenotip, karena gamet-gamet yang dibentuk hanya dari parental dan rekombinasi tipe akibat pindah silang tunggal. Baiklah, mungkin hanya itu hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan? Tunggu dulu sebelum Anda bertanya. Nanti disimpan dulu pertanyaannya ya. Baik, Buka PPT Ibu jelaskan dulu. Ya, karena waktu kita Ibu maunya satu kali aja satu Zoom. Karena itu ada permintaan dari dari pimpinan ya, supaya Anda tidak lama Zoom-nya. Ya, Bu. Oke ya. Jadi hari ini kita akan coba melihat apa itu pindah silang. Nah, baik teman Anda sudah menyajikan slide kedua. Slide kedua silakan Dinda. Dah. Nah, sekarang ini ada pengertian pindah silang. Anda sudah dengarkan apa yang disampaikan teman tadi, yaitu adanya pertukaran dari segmen-segmen antara dua kromatid. Ya, kromatid yang berbeda. Jadi bukan yang gen homolog. Kalau homolog kan Y, A besar, Y besar, Y kecil, itu kan yang homolog, kromosom homolog. Tapi dia enggak. Dia berbeda. Bukan di kromosom YY, tapi di kromosom YX. Jadi dengan kromosom yang lain terjadi adanya pautan, kemudian terjadi adanya pindah silang. Nah, kapan ini terjadi? Ini terjadi pada peristiwa meiosis. Meiosis peristiwa terjadinya ya pada awal metafase, pada pembelahan sel-sel kelamin. Nah, jadi ingat mitosis, ingat lagi pengertiannya, Ibu sudah kirimkan bahannya di e-learning ya. Ada video mengenai mitosis meiosis. Nah, di mitosis itu pembelahan dari sel-sel yang pada sel autosom kita, sel tubuh. Nah, meiosis itu pada sel kelamin. Nah, itu bedanya ya. Nah, sekarang itu pada meiosis, pada tahap sinapsis katanya. Nah, kita lihat lalu tahap sinapsis ini tahap yang apa? Nah, mari lanjut ke bawah. Nah, mari. Nah, Anda lihat ini. Ini yang kromosom yang berbeda. Crossing over itu terjadi. Dia memisah, ya. Dia terpaut, ya berangkai dia. Nah, ada nanti akan menghasilkan sel-sel yang bukan sel parental, tapi sel rekombinan. Nah, kalau terjadi pembelahan dari kromosom, harusnya yang biru ABC akan menjadi ABC1. Nah, menjadi ABC1 lagi karena dia berpisah normal. Tetapi ternyata di alam ini terjadinya ABC tapi ada kakinya merah. Jadi kita tandai dengan merah sedikit supaya memperjelas Anda. Jadi ada bagian kromosom yang lain yang masuk ke sana. Nah, yang masuk ke sana ini ada dua kemungkinan. Bisa mengatakan dia variasi genetiknya lebih bagus, tapi bisa juga menghasilkan keturunan yang cacat. Jadi dua kemungkinannya. Nah, minggu depan itu ya, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh adanya pindah silang ini. Nah, yang hadir minggu depan itu rugi. Nah, ini nampak ini. Ini adalah gambaran yang sangat sederhana. Tetapi yang ada di tubuh kita itu gambarannya sangat rumit. Tidak seperti ini. Tapi dengan alat yang canggih sudah bisa dideteksi.
Sekarang bayi dalam kandungan sudah bisa dideteksi apakah bayinya normal ataukah bayinya cacat. Nah, makanya ada kata dokter, aduh maaf ya ibu, tidak bisa dipertahankan kandungannya. Mengapa? Karena anak di dalamnya sudah cacat. Jadi sebaiknya kita keluarkan. Nah, ada yang kalau kita di Islam kan tidak boleh. Itu namanya membunuh. Tapi kalau dibiarkan, tengoklah beberapa hari lagi ibu akan keguguran dengan sendirinya. Nah, itu sudah bisa terdeteksi. Jadi penyakit-penyakit keturunan itu sudah bisa kita deteksi sekarang ini. Nah, lanjut ke bawah. Kita lanjut ke bawahnya ya. Nah, ini sinapsis. Apa itu sinapsis? Pada proses pensejajaran. Jadi kromosom itu dalam satu, ingatlah meiosis ya, dalam satu dia membelah, kemudian kromotidnya itu sejajar, kemudian saling menjauh, telefase, ya, akhirnya terbentuklah dua individu baru. Metafase, anafase, telefase. Nah, pada profase awal sebelum anafase terjadi, itu katanya ada fase sinapsis. Sinapsis itu kromosom itu berada dalam kondisi sejajar. From mom, from dad. Jadi ini dari ibu, ini dari ayah. Nah, jadi dia berada dalam posisi sejajar. Nanti ingat, hukum Mendel 1, dia berpisah secara bebas. Hukum Mendel 2, dia akan bertemu lagi secara bebas. Jadi konsep-konsep asal, makanya Mendel itu namanya bapak genetika, karena konsep dasarnya belum ada yang menghalangi, merubah, atau lebih bagus, atau lebih canggih dari itu yang diakui. Tidak ada. Tetap si Mendel. Jadi pada sinapsis, itu proses dari kondisi kromosom yang homolog. Dia berada pada posisi berdiri. Jadi ada dari ayah, ada dari ibu. Dia bertemu. Ya nak. Nah, dalam pertemuan makanya, ibu-ibu yang hamil pada trimester pertama, muntahlah, inilah, pusinglah, segala macam, salah-salah makan obat, terjadi perubahan-perubahan yang tidak semestinya, maka bisa terjadi pindah silang. Pindah silang, seringnya keluarlah anak yang cacat. Nah, besok kita hitung kecacatannya itu gimana. Tapi kapan dia pindah silang terjadi? Pada fase sinapsis, ya, pada profase. Profase, anafase, metafase, dan telefase, jadilah dia 2 sel. Ingat itu. Nah, kemudian di mana dia bertemu? Kok bisa lengket? Kok bisa? Nah, itu yang kita namakan dengan kiasma. Kita lihat slide ke-6. Ya, ada namanya kiasma. Kalau bahasa Indonesianya K. Kalau ini bahasa Inggrisnya chiasma. Itu tempat lengketnya atau di mana titik kromatik saling pindah silang. Nah, bisakah titik ini kita buat? Bisa saja. Kalau kita akan menyisipkan gen-gen unggul. Kita mau sapi itu dagingnya besar seperti si mental, air susunya banyak, tahan terhadap penyakit, kualitas dagingnya bagus, mari kita mainkan gennya. Kalau bagi ahli itu gampang sekali. Nah, di mana mereka mainkan? Mereka mainkan waktu mereka mengadakan bayi tabung. Jadi bayi tabung ini ke kita aja yang baru, waduh bayi tabung mahal 200 juta, 100 juta. Tapi di lab-lab genetika itu sudah biasa mereka kerjakan. Makanya lab genetika itu biaya labnya itu mahal. Estekip tak punya kita lab genetika. Ya, enggak ada. Kita enggak punya. Nah, yang punya itu di UNAN, punya itu. UNP Ibu enggak tahu persis ya, tapi yang UNAN ada. Tapi zat-zat kimianya very very expensive, mahal. Nah, makanya kita enggak punya. Ya. Jadi ada pindah silang pada titik crossing over ini, ada titiknya bertemunya, maka itu kita namakan kiasma. Nah, ya, itu jangan lupa ya kiasma ya. Nah, baik, lanjut. Nah,
Ini yang kata teman kalian tadi, pindah silang itu macam-macam. Ada pindah silang tunggal, ada pindah silang ganda, ada pindah silang yang multiple. Banyak. Nah, inilah juga mengakibatkan banyaknya variasi pada keturunan. Tetapi variasi pada keturunan ini bukan seperti misalnya variasi bentuk rambut. Dari keriting, ikal, enggak, bukan itu. Itu adalah gen-gen yang homolog, yang sama. Ini enggak, dia ambil dari gen lain. Nah, kalau misalnya rambut kita, ibu keriting, bapak lurus, kemudian kita ikal, ya, itu bentuk antaranya. Nah, tapi ada pula karena genetik, ya, enggak ada rambut hitam. Tidak ada gen yang membuat warna rambut. Kan ingat fenotip kita ini, apa yang tampil di tubuh kita ini adalah ekspresi dari gen. Ada di dalam tubuh kita, kemudian ekspresi keluar, nampaklah kulit Anda hitam, putih, coklat, matanya besar, matanya sipit, itu ekspresi gen. Gen yang homolog. Sekarang ini tidak homolog dia. Dia ambil dari yang lain. Jadi muncullah hal-hal yang tidak kita inginkan. Muncul hal-hal yang tidak normal. Nah, jadi pindah silang ini kan banyak. Ada 1, ada 2, ada yang multiple. Ada yang banyak. Ya. Jadi ada kemungkinan banyak pindah silang ini. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, mengapa bisa terjadi pindah silang? Kok enggak mulus-mulus saja dia berpisah secara bebas, bertemu secara bebas, sehingga tampillah sel-sel yang normal, ekspresi gennya normal, sehingga muncullah yang normal. Kemudian apa penyebabnya? 1 adalah usia. Usia yang mempengaruhi pindah silang. Ya, kalau misalnya usianya sudah menopause, sudah tua, apa yang mau dipindah silangkan lagi? Memang kesuburannya tidak ada. Ya. Nah, kemudian sinar X. Nah, ini harus hati-hati. Nah, kalian ibu enggak tahu nih. Kalian waktu mau masuk ke STQ berpikir enggak, saya mau masuk Akademi Rongsen. Saya mau masuk teknologi nuklir. Risiko seperti itu mengakibatkan tingginya ya kondisi pindah silang. Kenapa? Karena ada sinar X. Sinar X inilah yang bisa merubah, membuat kromosom tidak berada pada posisi yang seharusnya. Begitu juga dengan zat kimia. Orang-orang yang terpapar zat kimia, ibu-ibu yang terpapar zat kimia pada waktu hamil. Nah, ingat kasus Minamata? Minamata di Jepang pada waktu itu di Teluk Minamata namanya, perempuan-perempuan yang melahirkan anak di sana umumnya cacat. Dan tidak tahu itu kenapa, awalnya tidak diketahui. Nah, setelah banyak sekali yang cacat, akhirnya diketahui dari mereka memakan keong, rokan, kerang yang ada di teluk itu. Rupanya teluk itu sudah tercemar air raksa atau hage dari limbah pabrik yang berada di sekitar Teluk Minamata. Jadi limbah pabrik itu akhirnya merusak, membuat gen-gen yang seharusnya bertemu tidak bertemu, yang harusnya berpisah tidak berpisah. Akhirnya memunculkan, melahirkan anak-anak yang cacat. Itu fenomena yang mendunia. Sehingga orang sekarang ini hati-hati mengapa di kampung-kampung dikatakan jangan ada tambang emas ilegal. Hati-hati memakai air raksa, tapi orang kita tidak seperti itu. Kalau memakai air raksa itu harus dengan safety yang bagus. Sapu tangannya itu dilapisi dengan sarung latex yang memang tidak akan ditembus oleh air raksa. Ya, kenapa? Karena dia akan perubahan akan mempengaruhi dari pemisahan gen dan
penggabungan gen-gen tertentu. Nah, salah satu profesi yang tidak pernah tua adalah tukang sapu hameh. Anda tahu tukang sapu hameh? Kalau Anda pergi ke pasar raya itu beli perhiasan yang sudah mulai kurang kuningnya, kita berikan, Pak mau sapu kuning. Kemudian dia begini ya, Anda perhatikanlah kerjanya itu, dia bekerja dengan zat kimia yang berbahaya itu. Maka dikatakan tukang sapu emas itu tidak pernah tua. Karena sebelum tua dia sudah mati. Itu saking berbahayanya. Tapi kita tidak menyadari. Mereka tidak menyadari. Mereka menyepu emas, merokok, ngobrol. Nah, tangannya juga kadang masuk ke rokok, ada masuk ke dalam tubuh. Ya, ingat kalau terjadi perubahan-perubahan seperti ini, pembelahan sel yang salah, ya paru-parunya kena. Mengapa paru-paru bisa bolong? Bisa karena zat kimia. Mengapa bisa dia bolong itu? Karena pertumbuhan paru-paru itu tidak bagus. Karena perintah untuk tumbuh itu diganggu oleh perintah gen yang rusak karena pindah silang. Nah, itu kadang-kadang yang tidak kita sadari. Hal-hal yang kita katakan sederhana, tetapi tidak kita sadari bahwa ternyata itu sangat berbahaya. Nah, setelah ini kita tahu nih, zat kimia itu akan membuat pindah silang akan terjadi pada tubuh kita pada tempat-tempat yang tidak seharusnya. Nah, tapi ada pula kata teman Anda tadi, ada juga benarnya pindah silang akan menghasilkan individu F1 keturunan yang lebih bervariasi. Di variasi genetik. Variasi genetik itu kalau seandainya terjadi ada bencana genetik, maka akan ada yang bertahan. Nah, jadi begini ya. Kalau seandainya kita mau bibit unggul ikan, kita ambil misalnya ikan nila dari berbagai tempat di Indonesia ini. Kita lihat variasi genetiknya. Kita ambil gennya itu semua ya, daging-daging ikan nila itu, kita cek DNA-nya, kita urai, nampak nanti, kemudian kita klasterkan. Nah, itu ada softwarenya ya, kita ada Mega, kita klasterkan, kemudian nampak itu mana yang paling banyak variasi genetik, berarti itulah calon bibit unggul. Nah, variasi genetik ini apa kuncinya? Kalau pada ikan misalnya, ikan itu lebih tahan terhadap perubahan suhu. Itu variasi genetiknya. Jadi untuk bibit unggul, variasi genetik ini kita lihat, kita ambillah yang paling banyak variasinya. Nah, tapi variasi ini itu untuk keunggulan satu sisi. Tapi kekurangan yang lain adalah akan menghasilkan individu-individu yang cacat. Jadi ingat ya, sinar X. Jadi jangan Anda sedikit, okelah kita rongsen. Kakinya dirongsen saja, paru-parunya dirongsen saja, kepalanya di-scan. Nah, kan gampang sekarang nih orang. Asal ada duit, dok saya scan aja lah. Gigi aja di-scan sekarang. Nampak itu kondisinya. Ya, mau operasi mulut, kita rongsen dulu. Nah, berapa kali lah orang-orang itu dirongsen. Ingat, satu kali rongsen, berarti zat kimia itu akan, sinar itu akan bisa merubah komposisi dari gen-gen yang ada pada tubuh kita. Nah, apabila itu berada pada sel kelamin, maka itu diturunkan kepada anaknya. Kalau tidak pada sel kelamin, pada sel somatik, maka itulah yang akibat yang dilakukan orang pada kemo kanker. Anda ingat kemo kanker? Orangnya botak, ya kan? Kulitnya itu mau hitam, orang kemo itu, badannya kurus, itu karena ada kondisi dari sel-sel yang disebabkan radiasi dari sinar yang diberikan atau zat kimia yang diberikan. Kalau pada sel somatik kita, maka akan nampak di wajah kita. Wajah orang tuh menghitam itu karena radiasi. Ya, kulit kepalanya ini Anda lihatlah, pokoknya di berita-berita orang kanker-kanker itu kan habis semua dengan bulu matanya ini habis. Semua bulu habis itu. Karena radiasi dari zat kimia yang ditujukan sebetulnya untuk membunuh sel kanker, tapi sel-sel yang sehat juga kena akibatnya. Nah, apabila itu terjadi pada sel kelamin, maka diturunkan.
itu dia ya. Nah, kemudian suhu. Suhu yang orang yang bekerja pada ketel uap. Misalnya orang yang berpuluh tahun kerja di pabrik tahu. Anda tahu pabrik tahu itu kita bekerja dengan suhu tinggi itu. Dengan air yang selalu mendidih. Pabrik tahu. Atau pabrik cat yang zat kimia. Pabrik kain dan dengan zat kimia. Itu kondisi yang sangat berbahaya sebetulnya. Jadi jangan nanti, oh kenapa ya, kok orang tua saya petani aja Bu, kok dapat kanker? Nah, Ibu tanya dulu, berapa tahun orang tua kita memakai insektisida, meracun tanaman? Sudah berapa puluh tahunkah memakai racun? Sudah berapa puluh tahunkah memakai pupuk? Apakah safety dia waktu meracun itu? Nah, itu yang kadang-kadang tidak kita disadari oleh orang tua kita dulu. Habis meracun pupuknya, enggak cuci tangan bersih-bersih pakai sabun, nah makan gorengan. Ngerokok. Nah, ini kita lagi meracun nih. Racunnya masih berputar-putar yang mau kita hirup. Tidak pakai masker. Enggak ada zaman dahulu, mungkin sekarang petani yang meracun pakai masker. Kita masker itu hanya untuk virus corona. Nah, itu zat kimia yang akan bisa menyebabkan terjadinya pindah silang atau crossing over. Nah, apalagi yang terakhir adalah jarak antar gen. Semakin jauh antar gen jaraknya, maka semakin besar kemungkinan pindah silang. Kita bayangkan gen itu seutas tali. Kita buhul. Tahu kalian buhul? Di buhul tali itu bulat. Seperti itulah kira-kira letak gennya. Ada yang berdekatan, ada yang jauh. Dari mana kita menghitung letak jauh? Mari kita lihat pemetaan kromosom. Slide yang ke-9. Ya. Sekarang ini para ahli sudah tahu bahwa kromosom itu ada urutan-urutannya. Ada jarak-jaraknya. Nah, jaraknya itu diukur dari sentromer ya, Bu katakan tadi, dari pusat kromosom itu. Dia ada lokus-lokus. Dalam lokus-lokus itu tempat gen. Yang buhul-buhul, kita bayangkanlah, kita imajinasikan ada buhul-buhul, ada di sana tempat-tempat gen. Nah, kita hitung jaraknya itu dari sentromer. Nah, jarak dari sentromer ini bisa yang kita potong-potong. Ibu katakan, kan pernah Ibu katakan bahwa kita bisa memotong gen. Kita bisa menyisip gen. Nah, kita menyisip gen ini dengan enzim, kita potong gen dengan enzim. Kalau dia itu diketahui pada keluarga itu, misalnya ada penyakit cacat bawaan, hemofili. Gen pembawa hemofili itu dipotong. Tapi tentu dengan peralatan canggih dan biaya yang sangat besar. Ya. Nah, kemudian ada pula gen yang bagus. Misalnya kita makan semangka tanpa biji. Kok bisa ya? Harusnya semangka itu banyak bijinya. Siapa yang punya kerjaan tuh? Nah, itu yang dikerjakan. Kan semua tumbuhan kalau kita kenal di Indonesia ini, yang bagus besar itu adalah Thailand. Durian Bangkok kata kita. Jambu biji Bangkok, pisang Bangkok, ya. Kemudian semangka Bangkok. Di sana mereka sudah mengotak-atik DNA sehingga mereka inginkan bibit unggul yang menghasilkan, kalau semangka itu misalnya warnanya merah, rasanya manis, kadar airnya besar, buahnya besar, tahan terhadap hama. Nah, apa yang dimainkan itu? Yang dimainkan adalah gen-gen tertentu. Di mana orang itu tahu? Setelah para ahli memetakan kromosom satu individu. Nah, apa contohnya lagi yang sudah dipetakan kromosom yang bisa kita lihat ini dengan jelas ini di mata kita, sudah banyak beredar di Indonesia, yaitu kapas transgenik. Kapas itu, kapas bukan kapuk ya. Kalau yang dekat Danau Singkara itu kapuk itu. Untuk kasur kita kapuk itu. Ini kapas yang untuk baju. Nah, itu di Sulawesi sudah dicobakan. Ternyata kapas itu rentan terhadap serangan dari
serangga tertentu yang memakan daun kapas. Nah, maka pada bibit unggul kapas, gen pembentuk daunnya disisipkanlah gen penghasil racun di sana. Sehingga kapas yang dihasilkan, yang tumbuh, daunnya apabila dimakan oleh serangga, maka daunnya itu akan beracun dan serangga itu akan mati. Nah, jadi itu masuk rekayasa genetika. Jadi kapas transgenik sekarang ini semuanya serba transgenik. Apa semuanya serba transgenik? Jagung ada warna apa? Yang biasanya warna kuning kan? Nah sekarang jagung hitam lah, merah lah, putih lah. Itu otak-atik semua itu. Kemudian mengapa kedelai kita itu kecil-kecil? Ya, produksinya kurang bagus. Sementara kedelai yang kita impor dari Amerika, dari Australia, itu besar-besar, bagus-bagus. Tempe yang Anda makan itu bukan dari kedelai kita, itu kebanyakan. Karena kedelai produksi Indonesia tidak bisa mencukupi kebutuhan tempe untuk Indonesia. Tempe tahu kita itu dari luar negeri. Bayangkan tempe kecewa itu adalah makanan rakyat jelata. Impor itu. Nah, kok bisa mereka? Mereka mainkan genetiknya. Jadi di pusat-pusat bibit unggul, di labor-labor penelitian genetika akan keluarlah bibit-bibit unggul baru. Ya, yang kita sudah menikmati hasilnya sebetulnya tanpa kita sadari. Anda makan tempe itu enggak tempe yang dibawa di Solok Selatan itu kedelainya, tapi dari luar negeri. Nah, jadi itulah gen ini. Jadi untuk membuat bibit unggul, baik tumbuhan maupun hewan. Jadi baik tumbuhan maupun hewan. Makanya bibit unggul yang kita dapatkan itu, cobalah kita tanam semangka, ambil bijinya, kita tanam lagi. Pasti hasil kedua itu tidak bagus. Kita akan beli lagi bibit semangka itu dari toko. Toko yang jual bibit. Nah, itu dia. Nah, dari mana mereka dapatkan? Nah, mereka sudah melakukan rekayasa genetika. Jadi dari hasil-hasil gen itu mereka petakan kromosomnya. Mereka hitung. Bagaimana cara menghitung? Kita lihat slide Ibu yang terakhir. Nah, cara memetakan kromosom itu kita misalkan ada 1 sentromer. Nah, ukurannya apa? Senti kah? Mili kah? Mikro kah? Lebih kecil dari itu. Maka dinamakan saja unit. Tentu dengan alat yang canggih ya. Kalau kita manual gitu enggak bisa. Kita ngelihat labor kita untuk melihat kromosom yang jelas saja enggak bisa. Makanya kemarin waktu kita Drosophila itu kita enggak lihat gen. Karena mikroskop kita tidak memungkinkan untuk itu. Nah, jadi di lokus berapa dia? Di lokus 6,2. Berarti jaraknya adalah 6,2 unit dari sentromer. Nah, gen yang X, gen yang P, gen yang Y, gen yang M, N. Nah, misalnya itu penamaan kita tidak tahu. Nah, para ahli sudah mengkondisikan. Misalnya gen yang P itu adalah yang menyebabkan bercak pada tembakau. Nah, kita harus buang itu. Karena bercak tembakau itu adalah virus. Kok si virus itu bisa di sana? Berarti daun tembakau itu lemah, rentan dia terhadap virus yang menyebabkan bercak. Nah, sekarang dibuatlah daun tembakau yang tahan virus. Nah, mungkin itu pada lokus 6,2. Nah, tembakau yang mengekspresikan daun lebar, mungkin kita simbolkan dengan P misalnya. Nah, P terletaknya 9 unit. Nah, semakin jauh letak gen, maka semakin mudah enzim memotong. Semakin lemah ikatannya. Sehingga kemungkinan semakin besar proses crossing over-nya. Oke ya. Nah, baik. Ada pertanyaan? Silakan sebelum Zoom kita habis.